Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih bersih dalam membaca atau menjelaskan hadis yang kedua yang masyhur kita kenal sebagai hadis Jibril. Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa rukun iman setelah sebelumnya kita mengambil rukun Islam. Pembahasan kemarin secara ringkasnya kesimpulannya adalah keimanan kepada Allah itu mencakup 3 hal, yaitu keimanan terhadap rububiyahnya, yaitu Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang kedua adalah beriman kepada para malaikat, bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak nampak bagi kita, namun wajib bagi kita untuk mengimaninya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa melakukan ketaatan, tidak pernah ingkar dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meyakini bahwa mereka diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan seluruhnya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, dan semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka berada di atas jalan yang terang, agar mereka berada di atas jalan yang benar. Dan di antara kitab-kitab tersebut yang paling agungnya adalah apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, yang hingga hari ini kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian selanjutnya kata beliau, yaitu kita beriman kepada para rasulnya, baik dari yang pertama hingga akhirnya, yaitu dari Nuh alaihi salam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita beriman kepada yang tidak kita ketahui atau tidak disebutkan penyebutan namanya, dan juga kita beriman kepada mereka yang disebutkan namanya. Barang siapa yang mengingkari atau menentang, tidak mau menerima tentang Rasul ini, satu saja di antara mereka, maka ia menjadi kafir. Begitu pula apabila ia beriman atau kita beriman hanya kepada sebagiannya saja, tidak beriman kepada sebagian yang lain, maka dia juga kafir. Maka orang-orang yang beriman kepada selainnya dan ia mengingkari misalkan Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka mengingkari kerasulan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi kafir. Dan juga di antara mereka ada yang beriman kepada para rasul dan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, maka mereka juga menjadi kafir. Dan Allah tidak menerima keimanan seseorang kepada rasul kecuali apabila ia beriman kepada seluruhnya. Tidak diterima keimanan kita terhadap rasul hanya
beriman kepada sebagiannya dan tidak beriman pada sebagian yang lain. Ini adalah upaya membedakan antara Rasul. Dalil yang menyebutkan bahwasanya mereka termasuk atau tergolong di antara orang-orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan." Dan orang-orang yang mereka tidak beriman atau mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka hendak atau ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Nya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian daripada Rasul dan sebagian yang lain kami tidak beriman. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai jalan mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang benar kafir. Dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam. Adapun Adam, dia adalah seorang nabi pertama atau manusia pertama. Ada beberapa hal yang membedakan antara Rasul dan Nabi. Di antaranya adalah bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanyai tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Beliau berkata bahwasanya Nabi itu adalah siapa yang diberikan wahyu kepadanya dan dengan suatu syariat, akan tetapi ia tidak diperintah untuk menyampaikan hal tersebut. Dia diwahyukan sebuah syariat kepadanya, akan tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada manusia. Berbeda dengan Rasul, sama dari sisi ia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah syariat, akan tetapi perbedaannya bahwasanya Rasul itu diperintah untuk menyampaikan kepada manusia, Dan keimanan kepada Rasul seluruhnya adalah keimanan kita secara global, secara menyeluruh. Adapun keimanan kita, atau dapat dikatakan keimanan secara umum, adapun keimanan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keimanan yang khusus, bagi kita. Bukan berarti kita tidak beriman kepada yang lainnya, tidak, tetap kita beriman kepada yang lainnya. Dan terkhusus keimanan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, maka kita beriman atau mengimani dengan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit penjelasan tentang keimanan kita kepada Rasul. Kemudian selanjutnya adalah keimanan kita kepada al-yaum al-akhir. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan ini adalah rukun kelima dari rukun keimanan kita terhadap hari akhir. Dan dia juga disebut sebagai yaumul qiyamah, atau kita kenal sebagai hari kiamat. Dan tiada lain disebutkan atau dikatakan sebagai
yaumul akhir karena ia datang setelah kehidupan dunia. Ia datang setelah kehidupan dunia. Dia terakhir. Makanya disebut sebagai yaumul akhir dan juga disebut sebagai yaumul qiyamah karena pada hari itu manusia al-qiyam, berdiri atau bangkit dari kuburan mereka. Makanya disebutkan sebagai yaum al-qiyamah, juga disebut yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan juga disebut sebagai yaumun nusyur, sama hari kebangkitan. Hari kiamat ini atau hari akhir ini memiliki banyak penamaan yang datang dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan besarnya perkara di hari itu. Keimanan kita terhadap hari akhir yaitu kita meyakini dan membenarkan segala apa yang akan terjadi pada hari itu. Bukan hanya sekedar meyakini, tapi ketika telah benar pemahaman kita, telah benar keyakinan kita akan hal tersebut, maka tentu hal itu akan menumbuhkan kepada kita rasa atau keinginan untuk bersiap-siap atau berbekal untuk menghadapi atau berjumpa dengan hari tersebut. Maka tidak cukup keyakinan semata. Jadi keimanan kepada hari akhir ini mencakup keyakinan sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Tentunya dengan amalan-amalan soleh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang buruk yang pernah kita lakukan, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Maka sepantasnya kita selalu memperhatikan hal tersebut, selalu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Ada banyak rangkaian dari hari kiamat, dan yang pertamanya adalah kematian. Dan pertamanya adalah kematian ketika seseorang telah meninggal, telah dicabut ruh dari jasadnya, maka ia telah masuk ke dalam fase hari akhir. Ada beberapa ringkasan rangkaian dari hari kiamat. Yang pertama telah kita sebutkan bahwasanya kematian adalah hari atau jenjang pertama ketika seseorang telah menghembuskan nafas terakhirnya, maka ia telah memasuki rangkaian dari rangkaian hari akhirat. Bukan dipahami hanya ketika tertiupnya sangkakala, sebagaimana banyak kita pahami demikian. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya pertama rangkaian hari akhirat adalah kematian. Dan itu adalah awal perjalanan seorang hamba menapaki jalan hari akhirat. Yang kedua, ia memasuki alam barzakh. Ia menunggu di alam kubur. Dua malaikat menanyainya, Munkar dan Nakir, menanyai tentang siapa Rob yang ia sembah ketika hidup di dunia.
apa agama yang ia yakini dan siapa nabi yang ia jadikan sebagai panutan. Dan di dalam alam barzakh ini ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Tentu dari rangkaian hari kiamat ini ada penjelasan-penjelasannya secara terperinci, namun kita hanya meringkas apa yang menjadi rangkaian hari akhirat. Yang pertama kematian, yang kedua di alam barzakh, yang ketiga adanya tiupan sangkakala, di mana terjadi dua tiupan. Yang pertama, seluruh makhluk yang hidup akan mati. Kemudian tiupan yang kedua, semuanya dibangkitkan. Semuanya dibangkitkan. Yang keempat, al-ba'ats, adanya hari kebangkitan. Semua manusia dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak disunat. Kemudian yang kelima, mereka dikumpulkan di padang mahsyar menunggu untuk dihisab. Matahari pada waktu itu didekatkan dan disebutkan manusia berkeringat sesuai dengan kadar amalan yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian yang keenam ada syafaat al-uzma, syafaat Nabi SAW, di mana beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulai hari perhitungan, agar dimulai hisab, agar dimulai hitungan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Seluruh manusia dari awal hingga akhirnya dikumpulkan di sana. Kemudian yang ketujuh ada hisab, ada timbangan dan pembagian catatan amal. Amalan-amalan ditimbang di mizan. Ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dari kanannya, maka ia adalah orang-orang yang beriman. Dan ada yang menerima dari kirinya, dan dia adalah orang-orang kafir dan fasik. Yang kedelapan ada al-haud, telaga Nabi SAW, telaga yang khusus bagi umat Nabi kita SAW, yang tentu pelaku bid'ah, mereka yang mengada-adakan hal-hal baru dari agama ini, tidak akan mendatangi atau akan diusir dari telaga tersebut, yang dimana disebutkan bahwasanya ketika kita minum dari telaga tersebut satu teguk saja, maka tidak lagi akan pernah kita rasakan kehausan. Dan tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang mendatangi telaga Nabi SAW. Kemudian selanjutnya ada as-sirat, jembatan di atas neraka yang dilalui oleh semua manusia. Orang beriman akan melintas sesuai amalan mereka. Ada yang secepat kilat, ada yang lebih lambat dari itu, ada yang lebih lambat lagi, ada yang lebih lambat lagi. Bahkan ada yang tergelincir jatuh ke dalam neraka. Wal-iyadu billah. Kemudian yang ke-10 ada lagi syafaat Nabi SAW kepada orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya ada al-jannah, ada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tempat yang kita rindukan walaupun belum pernah ke sana. Itulah
surga Allah Subhanahu wa taala tempat di mana kenikmatan itu abadi. Tidak ada kepayahan lagi. Tidak ada kesusahan di sana. Dan di sana bertingkat-tingkat sesuai tingkat keimanan kita. Dan yang paling tertingginya adalah Jannatul Firdaus, surga Allah yang paling tinggi. Kemudian ada juga neraka, wal iyadu billah. Semoga kita dijauhkan dari tempat ini, tempat di mana orang-orang disiksa. Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang banyak memiliki dosa, orang-orang beriman yang berdosa, yang memiliki perbuatan maksiat juga bisa masuk di sana. Kemudian setelahnya akan keluar dan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat akhir, dan di sanalah kita kekal. Di sanalah kita kekal selamanya. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya, baik itu surga atau neraka. Maka orang-orang yang berakal tentunya ia akan mempersiapkan dirinya agar pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dapat menjauhkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam neraka. Itulah sedikit ringkasan dari hari akhirat, yang pada intinya keimanan kita kepada hari akhir itu adalah kita meyakini dengan membenarkan bahwasanya semua yang disebutkan tadi akan terjadi. Tidak sebagaimana pemahaman orang-orang yang mengatakan dirinya memiliki akal sehat padahal bodoh. Yang mengatakan tidak ada lagi hari kebangkitan setelah meninggal begitu saja. Ia mempertuhankan akalnya yang rendah, yang busuk. Ia sombong akan kecerdasan yang Allah berikan, sehingga mereka menentang Allah dengan mengatakan tidak ada hari akhir. Kemudian selanjutnya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Maksud dari kita beriman kepada takdir yang baik dan buruk adalah kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bersombong, kita tidak angkuh, kita tidak merasa hebat ketika mendapati apa yang kita inginkan. Karena itu tiada lain adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan diyakini bahwasanya adanya takdir buruk itu berarti ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik. Tidak dipahami seperti itu. Sebagaimana sebelumnya di keimanan yang pertama bahwasanya kita beriman kepada Allah, yang salah satunya adalah mentauhidkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah menunjukkan bahwasanya Allah Maha Baik. Tidak ada perbuatan yang Allah lakukan melainkan semuanya adalah kebaikan. Dan terkadang sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita itu adalah tinjauan kita sebagai manusia. Tinjauan
kita atau pandangan kita sebagai manusia yang pengetahuannya sangat rendah, akalnya lemah. Akan tetapi pentingnya keimanan kepada takdir yang baik dan buruk ini mengantarkan kita bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyandarkan keburukan itu pada Allah Subhanahu wa taala karena segala kebaikan ada di tangan beliau. Segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan keburukan itu tidak disandarkan padanya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ali menghikayatkan bacaan dari salah satu bacaan dari surah bacaan salat, dari bacaan salat di dalamnya disebutkan bahwasanya wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik, dan kebaikan itu semuanya ada di tanganmu ya Allah, dan sedikit pun keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Karena semua perbuatan Allah itu adalah baik, sekalipun tidak baik di mata kita. Karena dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha bijak, al-alim, al-hakim. Dialah yang maha bijaksana. Tidak ada perbuatannya yang buruk sedikit pun. Dan perlu dipahami bahwasanya takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali setelah hal tersebut terjadi. Ketika sesuatu telah terjadi, maka sudah bisa kita katakan bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru orang-orang yang berputus asa dalam kebaikan ataukah dia bahkan semangat dalam keburukan. Biasa kita dengar di ucapan mereka bahwasanya kalau memang ini adalah takdir Allah, maka akan begini dan begitu. Padahal hal tersebut belum terjadi. Bagaimana mungkin ia berdalilkan atau menjadikan takdir sebagai hujjah padahal hal tersebut belum terjadi? Satu-satunya tempat yang bisa kita jadikan takdir sebagai hujjah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah ketika hal tersebut telah terjadi. Ketika hal tersebut telah terjadi, maka saat itu kita bisa berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika belum terjadi, maka kita tidak bisa berdalilkan dengan takdir, karena takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling pentingnya dalam pembahasan takdir ini, bahwasanya keimanan kita kepada takdir terdapat padanya 4 tingkatan atau 4 martabat atau 4 rangkaian. Yang pertama adalah keimanan kita bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang dulu maupun yang belakangan. Kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan juga ditambahkan oleh sebagian ulama, bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi, Allah juga mengetahuinya. Intinya, segala sesuatu Allah mengetahuinya. Segala sesuatu Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun hal
sedikit pun pergerakan, bahkan sekedip mata pun yang Allah tidak mengetahuinya. Karena Allah adalah Al-Alim, ya, yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua adalah kita beriman bahwasanya Allah telah menuliskan segala sesuatu di Lauh Al-Mahfuz. Apa yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak. Yang ketiga adalah martabat atau tingkatan al-masyiah wal iradah. Allah berkehendak, apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Maka semuanya berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan martabah yang keempat yaitu adalah martabah al-khalq, ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di atas waktu yang telah ditentukan. Segala sesuatu terjadi di atas waktu yang telah ditentukan, pada saat yang telah ditentukan. Allah telah menetapkannya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Maka kita meyakini, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 rangkaian atau 4 martabat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani akan ilmu Allah, mengimani bahwasanya semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi adalah kehendak dari Allah semata, dan mengimani bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara ringkas apa yang kita sebutkan dari rukun iman. Juga sebelumnya telah kita sebutkan rukun Islam, dan keduanya, Islam dan iman, adalah 2 tingkatan yang sangat agung di dalam tingkatan agama ini. Apabila sebagai faidah, apabila datang penyebutan keduanya dalam sebuah nas, misalkan disebutkan Islam dan iman bersamaan, maka Islam diartikan sebagai amalan yang nampak, amalan zahir, dan iman diartikan sebagai amalan hati, amalan yang tidak nampak, sebagaimana yang telah kita baca dalam hadis ini, dalam hadis Jibril ini. Dan juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, orang-orang muslim dan orang-orang muslim dari laki-laki dan muslim dari perempuan, orang-orang mukmin dari laki-laki dan orang-orang mukmin dari kalangan perempuan. Adapun jika penyebutannya datang dengan terpisah, yaitu hanya datang penyebutan Islam saja, ataukah hanya datang penyebutan iman saja, maka makna keimanan masuk ke dalam makna Islam, begitupun makna Islam masuk ke dalam makna iman. Itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu mautahum wa hafidhahumullahu ahyahum. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari hadis yang kita baca, Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Akhbirni 'anil ihsan, sampaikan kepadaku apa itu
al-ihsan. Ihsan adalah sebuah tingkatan atau martabat yang ketiga dalam penyebutan hadis ini, dan dia adalah martabat yang tertingginya. Makna ihsan adalah al-itqanu syai' wa itmamuh. Ia sempurna dalam melakukan sesuatu, ia detail dalam melakukan sesuatu. Ihsan dalam amalan yaitu kita sempurna dalam melaksanakannya. Ihsan dalam perbuatan kita juga sempurna dalam melaksanakannya. Dan ihsan ini terjadi antara seorang hamba dan Rabb-nya dalam ibadah yang ia lakukan tidak kepada selainnya. Itu adalah ihsan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan ihsan seseorang yang dilakukan kepada manusia adalah ia berbuat baik kepada mereka. Ia membantu ketika mereka butuh pertolongan. Ia mengajaknya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajarkan manusia ilmu yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka tidak mengganggu atau mereka tidak membuat hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Pembahasan ihsan ini adalah pembahasan yang cukup luas, namun disebutkan dalam hadis apa itu ihsan, kata beliau langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan yang dilakukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Bahwasanya ia beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan bahwasanya Allah itu melihat dia, atau seakan-akan ia melihat Allah. Kenapa? Ini saking sempurna dan besarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang dilihat itu tidak ada lagi keraguan padanya. Sesuatu yang dilihat tidak lagi ada keraguan padanya. Maka di sini dipermisalkan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah engkau, begitulah kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tingkatan tingkatan al-ihsan. Sekalipun pada dasarnya Allah itu tidak dilihat di dunia ini, tapi ini adalah permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ketinggian iman seorang hamba, yang menunjukkan kekokohan iman seorang hamba. Tentu setelah ia merealisasikan rukun Islam yang telah berlalu dan rukun iman yang baru saja telah kita sebutkan. Yang dimaksud dengan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, tiada lain bahwasanya kita melihat dengan hati, yaitu dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita tidak mampu sampai ke jenjang itu, tidak mampu sampai ke jenjang beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya beliau katakan fa illam takun tarahu, maka apabila engkau tidak mampu seperti itu, tidak mampu seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keyakinan, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi dari kita. Yang nampak mungkin sebagai contoh dari gerakan-gerakan salat kita, yang tersembunyi yaitu berupa niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah menyaksikannya dengan detail. Semua Allah melihatnya secara detail. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba apabila ia mampu merealisasikan al-ihsan ini di dalam kehidupannya, maka insya Allah hari-harinya kehidupannya akan selalu dihiasi dengan kebaikan. Sebab senantiasa ia menghadirkan dalam dirinya bahwa Allah melihatnya. Selalu ada rasa diawasi sehingga ia takut berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melahirkan darinya perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang baik dan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa agama ini berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Sebagian lebih tinggi daripada sebagian yang lainnya. Sudah disebutkan bahwasanya tingkatan ihsan itu adalah tingkatan yang tertingginya. Kemudian tingkatan iman dan tingkatan Islam. Namun di semua tingkatan ini adalah tingkatan-tingkatan yang mulia, tingkatan-tingkatan yang agung, yang sepantasnya seseorang berhias dengan 3 tingkatan tersebut. Senantiasa mengkajinya, senantiasa menghadirkannya di setiap sisi kehidupannya. Kemudian selanjutnya, saya rencana selesaikan hari ini. Dikit lagi. Kata beliau, akhbirni, dalam hadis akhbirni anis sa'ah, kabarkan atau sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Tatkala disebutkan sebelumnya di rukun iman bahwasanya kita beriman kepada hari akhir, maka di sini ditanyakan tentang hari akhir tersebut. Akhbirni anis sa'ah, maka kabarkan kepadaku, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi catatan juga bagi kita bahwasanya bukan hal yang terpenting kita menanyakan tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Bukan menjadi hal yang penting. Akan tetapi yang terpenting adalah apa yang kita amalkan. Apa yang kita amalkan ketika kita hidup. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari tersebut. Inilah yang menjadi hal terpenting. Ini yang terdapat maslahat bagi kita. Oleh karena itu, kenapa kita katakan bahwasanya mengetahui atau pertanyaan tentang kapan hari kiamat itu tidak penting? Dalilnya apa yang disebutkan setelahnya. Kata dalam hadis akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanyai tentang hari kiamat itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Apa maknanya? Maknanya adalah saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Kita tidak tahu kapan hari tersebut akan terjadi. Kapan hari tersebut itu terjadi. Bersamaan dengan Jibril adalah disebutkan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi.
Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyid Bani Adam, pemimpin anak cucu Adam yang paling mulianya. Bersamaan itu beliau juga tidak tahu. Lalu yang menjadi aneh bin ajaibnya di masa sekarang, ada di antara orang-orang bodoh, orang-orang yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan, mengaku mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Dan tentu salah satu manfaat kita mempelajari hadis-hadis seperti ini adalah kita pasti tidak akan percaya dan akan tertawa ketika mendapati orang yang mengaku hal tersebut. Dan itu adalah suatu kemustahilan. Selanjutnya kata beliau, akhbirni an amaratiha, yaitu alamat-alamatnya, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, tentu ada banyak tanda-tanda yang telah disebutkan dalam dalil-dalil, telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya ada tanda-tanda kubro, tanda-tanda besarnya, ada tanda-tanda kiamat yang biasa kita sebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, dan ada juga tanda-tanda yang pertengahan. Namun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tandanya, atau ada dua tanda yang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang seorang budak wanita atau seorang anak melahirkan tuannya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya yang dimaksud di sini adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua mereka yang melahirkan, merawat dan membesarkan, lalu kemudian mereka bermuamalah kepada orang tuanya dengan akhlak yang sangat buruk. Bahkan kita dengar di beberapa tempat ada yang sampai membunuh orang tuanya, waliyadu billah. Dan ini yang disebutkan Allah alam sebagai tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda yang kedua yang beliau sebutkan adalah antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua adalah engkau mendapati ri'a asya, penggembala kambing, hufata, tidak beralas kaki, al-urata, yaitu mengenakan pakaian yang lusuh, Apa yang mereka lakukan? Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya adalah mereka berlomba-lomba memperindah apa yang nampak dari bangunan-bangunan mereka. Dan ini telah nampak kita lihat terjadi di beberapa tempat di desa-desa yang dulunya asri hijau, penduduknya mulai meninggikan bangunan-bangunan mereka. Mereka meninggikan bangunan-bangunan mereka sembari saling berlomba-lomba menampakkan keindahannya, meninggikannya. Dan ini adalah juga sebagai tanda mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengabarkan kepada kita, bahkan telah lama, 1400-an tahun yang lalu beliau telah mengabarkan kepada kita hal tersebut dan sekarang sudah terjadi. Ini adalah tanda mukjizat bahwasanya beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi atau yang akan datang, dan tidaklah melainkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya wahyun yuha. Tiada lain apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsunya,
melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian selanjutnya dalam hadis disebutkan summa intalaqa falabithtu maliya. Kemudian orang tersebut yaitu Jibril pergi falabithtu maliya, kata Umar, aku pun terdiam sejenak. Lalu selanjutnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang tadi itu bertanya panjang lebar? Dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kiamat, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu atau para sahabat yang ada di situ berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui siapa tadi yang datang itu. Karena dia datang tidak ada tanda-tanda safar, tidak ada juga yang kenali dia, maka ia tidak dikenali. Dia tidak dikenali. Maka di penghujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau menyampaikan siapa yang datang kepada mereka dan apa tujuannya datang. Apa tujuannya datang dan apa tujuannya bertanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril, ia adalah Jibril, atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Dan sekaligus ini adalah dalil bahwasanya malaikat tidak datang dalam bentuk aslinya. Ia bisa datang dalam bentuk manusia, dan tentu ini adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar manusia itu tidak lari ketika malaikat datang dalam bentuk aslinya. Maka ia diberi kemampuan untuk datang dalam bentuk menyerupai manusia. Dalam hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya seseorang yang bertanya, sebagaimana dalam hadis, itu tidak selamanya ia untuk mengetahui sesuatu. Terkadang seseorang bertanya untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Dan juga memberi pemahaman kepada kita bahwasanya pengajaran dengan tanya jawab itu adalah salah satu dari metode-metode pembelajaran yang ada, dan juga salah satu metode-metode pembelajaran dalam Islam. Dalilnya hadis ini. Maka tidak sepantasnya kita ketika misalkan ada seorang ulama atau ustadz yang membuka sesi tanya jawab, kita menganggap remeh. Jangan sampai terlontar di ucapan kita tanya jawab. Tanya jawab ji. Kalau bahasa Makassarnya gitu ya. Atau bahasa Indonesianya gimana ya? Gimana bahasa? Kalau bahasa Makassarnya kayak orang merendahkan itu, tanya jawab ji. Jangan mi. Bagaimana bahasa anunya itu? Ya begitulah. Intinya dia merendahkan sesi tanya jawab. Padahal ini adalah salah satu metode yang diajarkan kepada kita dari metode-metode pembelajaran. Juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu didapat dengan belajar. Agama itu didapat dengan belajar. Dan bukan diambil dari warisan yang langsung diturunkan begitu saja, ataukah taklid, ataukah hal-hal yang dibuat-buat. Tidak, tapi itu butuh dipelajari di atas bimbingan para ulama, Dan juga dalam hadis ini terdapat dalil bahwa agama ini tersusun atau terangkai di atas 3 martabah. Yang pertama adalah
al-Islam dengan rukunnya yang 5, yang kedua adalah al-iman dengan ke-6 rukunnya, dan yang paling tertingginya adalah al-ihsan, dan dia hanya ada satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan kalaupun tidak bisa engkau seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Sangat banyak faedah yang terdapat dalam hadis ini, namun apa yang telah kita sampaikan semoga mencukupi dari hal-hal yang kita butuhkan dalam memahami hadis kedua ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki hadis yang ketiga. Biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.